Selamat pagi anak-anak. Pagi. Baik, untuk kelas kita silakan. Pada asal pangandaran. Om Swastiastu. Baik anak-anak, jangan duduk dulu. Sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Baik teman-teman, sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, karena kita sudah selesai berdoa, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita akan menyanyikan lagu nasional, yaitu Garuda Pancasila. Nanti nyanyinya harus semangat ya. Ya Ibu. Pancasila, akulah pendukungmu. Patria proklamasi, sediakan kota dudukmu. Pancasila dasar negara, rakyat makmur sejahtera. Kita bilang satu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke anak-anak, tadi kita udah menyanyikan lagu nasional. Sekarang sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya anak-anak coba lihat dari sekitar anak-anak. Apakah masih ada sampah? Kalau ada, boleh dipungut dulu ya. Baik, Ibu. Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Oke, karena sudah, anak boleh duduk kembali. Silakan. Baik anak-anak, karena kita tadi sudah menyanyikan lagu nasional sekarang dan juga cek kebersihan, sekarang Ibu mau absensi dulu ya anak-anak. Mulai dari absen 1 itu ada Sinta, Hadir. absen 2 ada Adis, Hadir. absen 3 Tuni, Hadir, Bu. absen 4 Edi, Hadir, Bu. absen 5 Yuli, Hadir. absen 6 Pande, Hadir. dan absen 7 ada Yumel. Hadir. Apakah ada teman-teman yang tidak hadir? Ibu akan cek orang tuanya ya. Iya, Ibu. Baik anak-anak, tadi Ibu udah cek kehadiran anak-anak. Sekarang kita lanjut untuk ice breaking, biar anak-anak tuh lebih semangat sebelum kita masuk ke proses pembelajaran. Oke, anak-anak masih ingat nggak sih ice breaking? Tepuk fokus, mengingat, melihat, mendengar, fokus. Oke, bisa atau enggak? Bisa. Oke anak-anak, untuk ice breaking kali ini biar Ibu pandu ya dalam hitungan 3, 2, 1. Tepuk fokus. Mengingat, melihat, mendengar, fokus. Oke. Nah, anak-anak gimana kabar anak-anak? Baik. Kalian belum makan? Saya. Banyak banget yang belum makan. Oke, nanti istirahat anak-anak jangan lupa makan ya. Iya. Oke, nanti habis istirahat ya. Gampang. Oke anak-anak. Nah, anak-anak masih ingat nggak sih kemarin itu kita belajar tentang apa? Tentang sila Pancasila, Oke, Ibu. tentang sila Pancasila. Ya. Terus tentang apa lagi? Penerapan? Penerapan Pancasila. Iya, sekali dulu kemarin kita belajar tentang Pancasila. Ada nilai-nilainya, penerapannya, dan lambang-lambangnya. Nah, sekarang Ibu mau tanya dong, kira-kira sila pertama itu mencerminkan sikap apa ya? Ketuhanan. Oke, sila kedua itu mencerminkan sikap apa? Kemanusiaan. Tidak. Persatuan. Yang keempat, Kemerdekaan.
kita akan belajar tentang norma-norma dalam kehidupanku. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini sesuai dengan materi kita. Di mana yang pertama itu peserta didik itu mampu menganalisis makna macam-macam norma dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua itu anak-anak itu dapat menunjukkan penerapan norma dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat. Dan yang ketiga itu nanti peserta didik itu mampu mengembangkan proyek atau aktivitas sebagai contoh perilaku sesuai dengan penerapan norma. Nah, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita yang ketiga ini, maka hari ini kita akan belajar dengan menggunakan model pembelajaran yaitu PJBL, yaitu Project Based Learning. Yaitu nanti Ibu akan memberikan beberapa proyek kepada anak-anak sesuai dengan gaya belajar anak-anak. Oke? Oke, Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan tentang tujuan pembelajaran. Sekarang kita akan membuat kesepakatan kelas dalam proses pembelajaran hari ini. Di mana yang pertama, anak-anak boleh jahil satu sama lain. Yang kedua, anak-anak tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Yang ketiga, anak-anak harus bersikap sopan ketika ingin menjawab. Harus apa? Angkat tangan. Dan jangan ada yang makan atau minum di kelas. Harus izin dulu ya. Oke. Nah, sesuai dengan pembelajaran kita hari ini, kita kan belajar tentang norma-norma. Norma itu adalah aturan. Nah, aturan itu sangat penting atau tidak dilakukan dalam kehidupan sehari-hari? Sangat penting. Iya, benar sekali, sangat penting. Nah, pengertian norma itu adalah seperangkat aturan sosial atau panduan hidup manusia yang ada yang tertulis dan tidak tertulis. Nah, jika tidak ada norma, kehidupan masyarakat itu bisa kacau. Maka dari itu aturan dalam bentuk norma itu harus tetap dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, tadi kita udah menjelaskan menjelaskan pengertian norma. Sekarang kita lanjut ke fungsi norma. Jadi norma itu sangat berfungsi dalam kehidupan kita. Salah satunya itu memberikan batasan dari pemerintah atau larangan bagi individu maupun masyarakat dalam berperilaku. Nah, norma juga memaksa individu maupun masyarakat menyesuaikan dirinya dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Nah, tadi sudah menjelaskan tentang fungsi. Nah, sekarang ada jenis-jenis norma. Ayo kita sebutin yang pertama itu ada norma apa? Norma agama. Norma sosial. Norma kesopanan. Norma hukum. Oke, jadi ada jenis-jenis norma yang sudah anak-anak sebutkan tadi ya. Selanjutnya kita akan lanjut ke pengertian norma kesusilaan. Nah, norma kesusilaan ini peraturan hidup yang berasal dari hati nurani kita sendiri. Nah, ini tuh bersifat umum atau interval yang artinya dapat diterima oleh semua manusia. Contohnya bersikap jujur, menghormati orang tua. Nah, selain itu yang Ibu cantumkan di sana, anak-anak bisa menyebutkan tidak? Menghargai teman Ibu. Oke, menghargai teman, benar sekali. Selanjutnya kita akan bahas ke norma agama. Nah, norma agama ini berasal dari ajaran agama yang berfungsi untuk mengatur perilaku manusia berdasarkan keyakinan atau nilai-nilai religius. Nah, contohnya itu menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan. Kira-kira anak-anak ada nggak yang bisa menyebutkan contoh norma agama tadi? Oke, Aris. Contohnya kalau di Hindu ayah di pulau. Oke, betul sekali. Selanjutnya ada Kak Yuli. Tidak terlalu cermat saat beribadah. Oke, itu juga salah satu contoh norma agama yang sudah disebutkan oleh Aris dan Yuli. Oke, tepuk tangan untuk Aris dan Yuli. Oke, selanjutnya kita lanjut ke norma sosial. Nah, norma sosial ini adalah aturan tidak tertulis yang diterima oleh masyarakat. Itu berfungsi untuk bagaimana individu itu seharusnya berperilaku dan berinteraksi dalam konteks sosial. Contohnya seperti
seperti mendidik kerukunan, membantu sesama pamrih tanpa meminta imbalan. Jadi kita membantu seseorang itu harus dengan ikhlas. Oke, benar sekali ya. Selanjutnya ada norma kesopanan. Nah, norma kesopanan ini diadakan oleh masyarakat untuk mengatur pergaulan dan dilandasi sikap saling menghormati. Contohnya ada apa? Mengucapkan salam. Oke, ada berpakaian sopan. Kira-kira ada nggak lagi contoh norma kesopanan selain yang Ibu cantumkan? Ibu. Oke, Yumel. Berpamitan sebelum berangkat ke sekolah. Oke, benar sekali. Oke, Adis. Tidak berbicara kasar, Bu. Oke, benar sekali. Oke, tepuk tangan untuk Yumel. Nah, benar sekali tadi ucapan Adis dan Yumel terkait contoh penerapan norma kesopanan. Dan selanjutnya kita lanjut ke norma hukum. Nah, aturan norma hukum ini adalah aturan yang dibuat oleh negara. Nah, dia memiliki sanksi hukum jika dilanggar. Nah, norma hukum ini kan bersifat memaksa. Sanksinya juga dapat berupa ancaman hukuman. Contohnya nih, mematuhi peraturan lalu lintas. Lalu ada membayar pajak. Kira-kira dari anak-anak ibu di sini yang pernah melanggar lalu lintas atau tidak? Aduh, Yuli. Ada lagi tidak? Anak-anak kalau berboncengan dengan orang tua kita harus menggunakan helm atau tidak? Tadi anak-anak sebelum berangkat sekolah udah menggunakan helm? Bagus sekali ya. Nah, itu merupakan salah satu contoh penerapan norma hukum. Tadi anak-anak sudah menerapkan langsung norma hukum dengan mematuhi lalu lintas menggunakan helm ketika berkendaraan. Nah, anak-anak tadi Ibu sudah menjelaskan tentang macam-macam norma dalam kehidupanku. Sekarang Ibu mau kasih anak-anak nonton video. Siap atau tidak? Siap. Oke, sekarang kita nonton videonya ya. Nah, anak-anak, sekarang anak-anak tolong menyimaknya dengan baik ya, karena nanti Ibu akan bertanya terkait yang ada dalam video tersebut. Dimana ini dalam video ini ada norma dalam kehidupanku sehari-hari. Nanti anak-anak simak dengan baik. Oke, gimana sih videonya? Keren atau enggak? Keren. Kira-kira dalam video itu norma apa aja sih yang anak-anak simak dari tadi? Norma kesopanan. Norma kesopanan. Kira-kira kalian bisa nggak menyebutkan contoh norma kesopanan yang ada dalam video itu? Nanti di dalam video ada salah satu siswa perempuan menyapa gurunya. Oke, kalau kita bertemu guru kita harus menyapa, kita tidak boleh mengabaikan guru. Selanjutnya ada nggak yang bisa menyebutkan norma apa lagi yang ada dalam video itu? Oke, Tuni. Ada norma kesusilaan, Ibu. Oke, norma kesusilaan contohnya apa ya? Tadi di dalam video ada siswa yang menulis panjang 2 buku, Ibu. Oke, benar sekali. Tadi Ibu juga menyimak bahwa tadi ada siswa yang kejatuhan buku lalu teman-temannya itu membantunya. Jadi dia itu menggunakan hati nuraninya untuk membantu temannya. Itu yang merupakan salah satu contoh norma kesusilaan. Nah, kira-kira ketika kita tidak mematuhi aturan atau norma, apa sih yang akan terjadi dalam kehidupan kita? Ada yang bisa jawab? Oke, Aris. Terkena sanksi, Bu, atau hukuman. Oke, terkena sanksi atau hukuman. Selain itu, oke, Yuli. Masyarakat akan terpecah belah. Oke, benar sekali. Kita akan mendapatkan sanksi. Habis itu kita juga bisa dikucilkan jika kita tidak mematuhi norma-norma yang ada
sesuai dengan tujuan pembelajaran kita yang ketiga itu kita akan mengerjakan proyek berdasarkan model pembelajaran kita ini yaitu PJBL. Sekarang ibu akan membentuk kelompok, ada terdiri dari 3 orang dan yang lainnya terdiri dari 2 orang. 3 orang satu kelompok ya, yang sisanya 2. Oke, di mana sekarang ibu akan membagi kelompok itu menjadi kelompok visual, auditory dan juga kinestetik. Nah, kira-kira dari anak-anak ini siapa sih yang suka pembelajaran menggambar, mewarnai? Ada yang suka tidak? Oke, jadi kelompok pertama itu jatuh kepada Arif, Tunik dan juga Edi sebagai kelompok visual. Selanjutnya ada tidak yang suka bermain peran, yang suka drama dalam kehidupannya nih? Oh, Yuli, tadi ada yang mau? Oke, Pandai. Berarti Yuli dan Pandai menjadi kelompok kinestetik, yaitu kelompok 2. Yang selanjutnya ada yang suka bernyanyi, bercerita, ada yang suka ya? Cinta dan juga Yuna menjadi kelompok 3 yaitu auditory. Oke, sekarang sebelum kita mengerjakan proyek, ibu akan memberitahu anak bahwa proyek yang akan kita kerjakan yaitu ada yang pertama LKPD. Nanti anak kerjakan bersama kelompoknya. Yang kedua itu ada menyanyikan lagu tentang nama, yaitu dibuat oleh auditory. Yang ketiga itu ada visual, kegiatan itu membuat poster dan mewarnai. Terus yang terakhir itu ada bermain peran atau role play yang dibuat oleh kelompoknya Yuli dan juga Pandai. Yang pertama sekarang anak-anak boleh menentukan atau berdiskusi terkait pembelajaran atau proyek yang kita buat. Anak-anak, ibu kasih waktu 15 menit untuk berdiskusi ya. Oke anak-anak, selamat berdiskusi yang baik ya. Untuk kayak bisa visual nih, mau buat poster tentang apa? Auditory boleh dicatat dulu lagunya, mau judulnya apa, dan yang bermain peran boleh menentukan peran apa sih akan ditampilkan nanti di depan. Oke? Gimana anak-anak, sudah selesai untuk diskusinya? Sudah. Kita lanjut untuk mengerjakan LKPD. Nah, sebelumnya ibu membagikan LKPD kepada anak-anak, ibu akan menjelaskan tahapan dalam pengerjaan LKPD ini. Di mana tahapan yang pertama ini pada kabar anak-anak di sini nama kelompok. Lalu yang kedua itu anak-anak silahkan baca judulnya, tujuan pembelajarannya, dan juga alat dan bahan dalam pembuatan LKPD ini. Selanjutnya anak-anak bisa baca petunjuk pengerjaan LKPD. Selanjutnya anak-anak bisa juga nih mengerjakan kegiatan 1, lalu ada kegiatan 2, dan juga ada kegiatan 3. Jadi ada 3 kegiatan dalam pengerjaan LKPD. Setelah menyelesaikan 3 kegiatan pembelajaran LKPD, anak-anak boleh menyimpulkan pembelajaran LKPD. Apa sih yang anak dapatkan, apa sih yang anak pelajari dari LKPD ini. Selanjutnya anak melakukan refleksi seperti ini. Nah, bagaimana perasaan anak hari ini? Apakah sedih atau bingung atau marah atau senang? Nanti boleh dicetak di sini. Lalu nanti boleh diisikan sedikit perasaan anak-anak boleh tulis bagaimana hari ini, aktivitas yang dilakukan hari ini bagaimana, dan juga hal baru apa yang anak-anak pelajari hari ini. Kira-kira anak mengerti nggak? Oke, sekarang ibu bagi LKPD-nya dulu ya. Ini untuk kelompoknya Yuli, iya, ini untuk kelompoknya Sinta, dan yang terakhir ini untuk kelompoknya Arif. Oke, pengerjaan LKPD ini ibu kasih waktu 20 menit. Oke? Oke, kerjakan dengan baik.
udah ngasih anak-anak waktu, kira-kira kalian punya ide nggak dalam setiap proyeknya? Sudah? Sudah. Oke, Ibu mulai dari kelompok yang pertama dulu, yaitu visual. Ibu akan memberikan kertas HVS dan juga pensil warna untuk menggambar posternya ya. Oke, untuk menggambar poster ini anak-anak boleh menyesuaikan norma kesopanan, kesusilaan, norma agama atau norma hukum. Nanti boleh dipilih ya. Tadi Ibu sudah memberikan kertas kepada kelompok visual, nanti kerjakan dengan baik, oke? Oke, sekarang Ibu beri kesempatan kepada kelompok kinestetik untuk merancang lagi agar siap maju ke depan nanti. Dan untuk kelompok auditoris, apakah sudah merancang lagunya? Sudah, Ibu. Oke, nanti Ibu beri waktu lagi sebentar. Kalau udah siap nanti tampilkan di depan, oke? Oke. Nah, setiap kelompok apakah sudah menyelesaikan proyeknya? Kira-kira dari kelompok 1, 2, 3 yang mana nih kelompok yang paling siap? Yang pertama, oke, kelompok 2 silakan maju ke depan. Anak-anak semua simak teman-temannya. Ini lagi bermain peran terkait dengan pembelajaran kita hari ini. Oke, untuk kelompok 2 dipersilakan ya. Oke, kelompok 2 dipersilakan. Wah, asik sekali ya kalian ya di taman. Kita harus lihat di sekeliling. Yang lain boleh memperhatikan ya. Itu ada dompet. Ayo kita samperin. Ini dia. Ya, baik. Wow, uangnya banyak sekali. Apa kita ambil aja ya uangnya? Ih, gak boleh lah. Kenapa tidak boleh? Norma hukum. Emang kamu mau di penjara? Mau ditangkap polisi? Tidak kan? Karena itu kita harus kembalikan. Iya, betul sekali. Oke, ayo kita cari itu siapa di sana. Nggak ada identitasnya nih. Ini milik Ayu Amelia. Wow. Ayo kita kembalikan. Kita lapor aja ke satpam. Satpam polisi. Iya, ke satpam dulu. Baru ke polisi. Ayo. Keren banget ya. Makasih teman-teman. Oke, makasih. Oke, mulai dulu. Kira-kira untuk diri sama kalian bisa menciptakan itu termasuk norma apa ya dari yang tadi kalian praktekkan atau perasakan? Jadi kami memerankan norma hukum dan norma kesusilaan. Oke, terkait dengan ceritanya anak-anak tuh mencuri, namun kalau anak tuh disadarkan oleh Pade bahwa mencuri itu perbuatan yang tidak baik. Oke, Pade sudah mencerminkan norma kesusilaan. Oke, tepuk tangan untuk Yuli dan Pade. Oke, selanjutnya untuk Yuli dan Pade silakan duduk. Terima kasih, Mbak. Nah, selanjutnya kelompok mana lagi nih yang mau maju? Saya. Oke, Sima dan Yuna, silakan maju. Oke, teman-teman, kita akan nyanyian bersama ya. Nama itu adalah
kesusilaan dan juga norma hukum. Siapa yang melanggar pasti kena hukuman. Siapa yang melanggar pasti kena hukuman. Oke. Untuk Sinta dan Yulia. Sinta dan Yulia dipersilakan untuk duduk. Nah, anak-anak tadi udah kelompok 2 dan kelompok 3 yang udah tampil ke depan. Selanjutnya kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil dari posternya. Oke, silakan maju kelompok 1. Kali. Baik, kami dari kelompok 1 membuat poster tentang norma hukum yang dimana ada pengendara yang menerobos lampu merah dan ada penyeberang yang dimana pada saat lampu merah itu kendaraan harusnya stop tapi dia ngebut jadinya orang yang menyeberang tertabrak dan akhirnya mereka Meninggal. dan korbannya meninggal. Ini dia. Lalu datanglah mobil polisi ke tempat TKP, lalu penabraknya yang menerobos lampu merah di penjara. Keren banget ya poster yang dibuat oleh Muni, Edi dan Aris. Tepuk tangan untuk. Oke, terima kasih. Sekarang anak-anak boleh duduk kembali, oke? Nah, anak-anak tadi ada keren banget tentang pengerjaan proyek yang ibu sudah tahu tentang diskusi anak-anak kebersamaan anak-anak itu sudah bagus sekali. Mulai dari visual tadi membuat poster yang sangat bagus dan juga ada kinestetik dan auditory. Karena kita sudah mempresentasikan itu, sekarang kita lanjut ke presentasi LKPD anak-anak yang sudah dibuat. Nah, bagiannya biar adil nih, kan ada 3 tugas. Jadi tugas pertama dipresentasikan oleh kelompok 1, tugas kedua dipresentasikan oleh kelompok 2, dan yang terakhir tugas 3 dipresentasikan oleh kelompok 3. Yang pertama untuk kelompok 1 dipersilakan. Oke, untuk kelompok 1 dipersilakan. Jadi yang pertama itu ada gambar orang stop di lampu merah merupakan norma hukum. Oke, benar. Selanjutnya. Baik, selanjutnya ada anak yang menyapa orang tua. Ini termasuk dalam norma kesopanan. Nah, yang ketiga ada orang yang sedang bersembahyang. Ini namanya itu masuk dalam norma agama. Dan yang terakhir ada orang yang sedang mencuri. Yang dimana itu masuk dalam pelanggaran norma kesusilaan. Oke, nah dari presentasi kelompok 1 ada nggak jawaban yang berbeda? Tidak. Oke, berarti untuk jawaban kelompok 1 udah benar semua. Silakan berdiri kembali. Terima kasih. Selanjutnya kita lanjut ke kelompok 2. Dipersilakan. Oke, kelompok 2 dipersilakan. Oke, jawaban yang pertama, norma kesusilaan tersebut adalah norma kesusilaan dan norma hukum. Yang kedua, apa yang terjadi tentang norma hukum itu? Dia melanggar norma kesusilaan dan akan dikenakan sanksi. Yang ketiga, Apa yang dapat kalian simpulkan tentang pentingnya norma dalam kehidupan bermasyarakat berdasarkan cerita tersebut? Norma penting untuk masyarakat karena untuk mematuhi aturan. Oke, jadi anak-anak ada yang punya jawaban yang berbeda dari jawaban yang sudah disampaikan oleh Pandya dan Yuli. Ayo Kak. Oke, kira-kira jawaban yang Pandya dan Yuli itu benar atau Kak ya? Ayo laporkan untuk Pandya dan Yuli. Pandya dan Yuli silakan untuk duduk kembali. Selanjutnya di sini untuk kelompok terakhir dipersilakan untuk mempresentasikan tugas ketiganya. Untuk kelompok 3 dipersilakan. Baik, yang pertama menghargai pendapat orang lain termasuk jenis norma kesopanan. Yang kedua merayakan hari raya ibadah termasuk agama. Yang ketiga mengucapkan tolong termasuk kesopanan. Yang keempat mengikuti semua tata tertib termasuk kesopanan. Dan yang kelima meminta izin sebelum meminjam barang ke orang lain termasuk ke norma kesopanan. Terus tidak menintip atau mendengarkan pembicaraan orang lain termasuk kesusilaan. Tidak berbohong kepada guru
kesusilaan, membayar pajak tepat waktu, termasuk norma hukum, dan yang terakhir tidak menyontek saat ujian itu masuk ke norma kesusilaan. Oke, kira-kira ada nggak nih jawaban anak yang berbeda dari jawaban Sinta dan Yumel? Iya. Oke, jadi jawaban Sinta dan Yumel itu sudah benar. Tepuk tangan untuk Sinta dan Yumel. Untuk Sinta dan Yumel dipersilakan duduk kembali. Nah, anak-anak udah keren semua ya, udah tadi mengerjakan proyeknya berdasarkan kelompoknya juga, ada yang visual, kinestetik, dan auditory. Tadi posternya tuh yang di visual tuh udah menarik banget yang menerapkan norma hukum. Yang kedua itu ada kelompok dua ini penerapannya itu melalui drama, yaitu dengan contoh penerapan norma kesusilaan dan juga norma hukum. Dan yang ketiga ini ada kelompoknya auditory, dia tuh menyanyikan lagu tentang norma. Itu lagu juga sudah bagus sekali. Nah, hasil dari AKPD anak-anak juga jawabannya sudah akurat, sudah tepat, dan sudah bagus tentang jenis-jenis norma seperti norma kesopanan, kesusilaan, norma agama, dan juga norma hukum, serta penerapannya dan pentingnya norma itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, untuk itu LKPD sekarang boleh dikumpul ke ibu kembali, oke? Terima kasih anak-anak semua. Oke, anak-anak bangga tidak telah menyelesaikan proyek dan juga tugas-tugas hari ini? Bangga! Oke, untuk itu tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Oke, keren sekali ya. Jadi sekarang kita sudah di akhir pembelajaran. Nah, kira-kira tadi kita kan sudah bermain peran, ada yang bernyanyi dan juga membuat poster. Masih ingat nggak sih materi yang sudah ibu bahas tadi itu tentang apa? Ada berapa jenis norma? Oke, ada nama apa? Kita mulai dari nama hukum, norma agama, kesusilaan, kesopanan, sosial. Di antara kelima norma ada yang bisa menyebutkan salah satu contoh penerapannya lagi. Biar anak-anak ini nggak lupa nih, biar ibu akan mengingatkan kembali. Ada yang mau nggak? Saya Ibu. Oke, Yuna. Kalau norma agama itu rajin beribadah, Ibu. Oke, ada lagi nggak? Oke. Norma hukum itu menaati aturan lalu lintas. Oke, Sinta. Norma kesusilaan berpamitan sebelum melakukan sesuatu. Oke, tepuk tangan untuk Pande, Sinta, dan juga Yuna. Ya, anak-anak, jadi berarti kita sudah baca macam-macam norma, ada 5 jenis norma. Nah, untuk memahami lagi pengetahuan anak-anak, sekarang anak-anak mengerjakan soal evaluasi secara individu. Tidak boleh menyontek ya. Oke, pengerjaan tugas soal evaluasi individu ini dimulai dari mengisi identitas. Ada nama, nomor absen, dan kelas. Baca juga petunjuk pengerjaannya. Oke, untuk itu ibu bagikan satu-satu ya. Tidak ada yang boleh menyontek. Nah, gimana anak-anak? Udah selesai? Sekarang kumpul sama ibu ya. Oke. Oke. Oke, terima kasih anak-anak telah mengerjakan soal evaluasi hari ini. Oke anak-anak, tadi kita udah belajar tentang penerapan norma dan jenis-jenis norma. Anak-anak itu jawabannya sudah tepat. Kalau tadi ibu cek tuh di soal evaluasinya, keren banget anak-anak, udah hebat, udah mengerti tentang penerapannya. Kira-kira apa yang akan terjadi ketika kita melanggar norma? Apakah ada yang masih ingat nih? Akan terjadi konflik, akan memicu
masyarakat. Ada 5 jenis norma. Yang pertama norma hukum, norma agama, norma kesusilaan, kesopanan, dan juga norma sosial, Ibu. Oke, tepuk tangan untuk Yuni. Jadi kali apa yang dibilang ada 5 norma yang harus kita terapkan. Pentingnya norma juga dalam kehidupan sehari-hari itu sangat penting. Pembelajaran kali ini itu mengajarkan anak-anak bagaimana anak-anak tuh melakukan hidup yang tentram agar tercipta kedamaian, lingkungan yang positif seperti itu. Nah, kira-kira apa sih yang anak-anak pelajari dari pembelajaran kita hari ini? Ada yang bisa jawab? Yudi, persilakan. Norma dan baca-baca norma dalam kehidupan. Oke, kira-kira adakah pembelajaran hari ini yang sulit Anda pahami? Tidak. Hal apa sih yang bikin anak-anak bahagia dalam pembelajaran hari ini? Menjawab. Oh, gampang. Bernyanyi, Ibu. Oke, keren banget ya. Semua sudah melakukan proyek dengan baik. Dan juga yang terakhir, edukasi soal informasi juga dengan baik. Kira-kira di sini ada tidak bercita-cita ingin menjadi seorang guru? Saya Bu. Wih, Aris. Oke, Aris sebagai seorang guru itu harus mencontohkan bagaimana sikap kita kepada murid-murid kita. Kita harus bersikap baik, sopan, jujur. Ketika bertemu orang kita harus menyapa. Seperti itu. Semoga Aris nanti bisa menjadi guru yang terbaik bagi murid-muridnya. Aris juga jangan lupa belajar. Teman-teman juga harus rajin belajar agar teman-teman itu bisa mencapai cita-cita anak-anak semua. Oke, karena kita sudah di akhir pembelajaran, Ibu mau coba menurut sampah-sampah yang ada di sekitar kalian. Nanti buang setelah selesai penutupan. Apakah sudah? Sudah, Bu. Sudah, baik. Nah, anak-anak, untuk minggu depan kita lanjut ke pembelajaran, yaitu pentingnya norma-norma dalam kehidupan sehari-hari. Nanti minggu depan kita akan mempertajam dan juga nanti ada latihan soal. Anak-anak harus belajar dari sekarang ya. Oke, untuk itu ketua kelas dipersilakan untuk berdiri. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Parama Santi. Om Santi 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 Om.